Wah, selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran tahun ini lumayan besar ya Pak. Berarti keuntungan perusahaan kita juga semakin besar dong. Ya besar, tapi kan belum dipotong PPN. Jadi kalau selisih pajak masukan dan keluaran besar, PPN perusahaan juga semakin besar. Yah, kok gitu Pak? Masa kami yang capek-capek kerja yang dimati hasilnya malah negara? Gimana kalau kita bikin faktur pajak fiktif masukan aja Pak? Biar keuntungan perusahaan gak kepotong banyak untuk PPN. Kan setidaknya bisa mengurangi pajak keluaran yang harus disetorkan ke negara. Boleh juga tuh idenya. Kalau enggak, kita buat faktur fiktif aja. Jadi perusahaan kita nanti seolah-olah rugi dan kita tidak perlu bayar PPN sama sekali. Perusahaan kita bisa untung berkali-kali lipat karena mendapat kompensasi. Mana boleh seperti itu. Tahu nggak sih kalau bikin faktur pajak fiktif itu salah satu bentuk tindak pidana perpajakan karena sengaja terkait PPN dan dianggap merugikan negara. Hal ini tuh sudah diatur dalam pasal 39A UU KUP di mana tersangka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak, dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak. Astaga, berat juga ya Bu hukumannya. Saya orang awam mana tahu isi-isi KUP. Maklum, belum pernah belajar pajak. Waduh, kok saya disuruh membayar denda ya? Katanya saya melakukan tindak pidana. Perasaan SPT saya tidak ada yang salah. Kamu sudah periksa lagi belum? Bisa jadi masih ada yang kurang atau ada kesalahan dalam lampiran keterangan lainnya. Sudah saya periksa kok. Masa sih? Mungkin aja kamu dikenakan pidana perpajakan karena kealpaan, di mana kamu tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tidak benar, dan atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Tindak pidana perpajaan karena kealpaan diatur dalam pasal 38 dan pasal 41 Undang-Undang KUP dan pasal 24 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Nah, disebutkan dalam Undang-Undang PBB disebutkan bahwa kealpaan adalah perbuatan yang tidak disengaja, lalai, dan kurang hati-hati sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara. Nah, seperti yang udah aku sebutkan tadi mengenai SPT dalam pasal 38 UU KUP, sanksi yang dikenakan adalah denda paling sedikit 1 kali atau paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau kurungan paling sedikit 3 bulan dan maksimal paling lama 1 tahun. Nah, sedangkan pada pasal 41 Undang-Undang KUP bahwa tindak pidana perpajakan dapat terjadi jika pejabat lalai, tidak hati-hati, atau kurang memindahkan sehingga melanggar kewajiban untuk merahasiakan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan WP yang dilindungi undang-undang di bidang perpajakan. Bentuk sanksinya adalah pidana paling lama 1 tahun kurungan dan denda paling banyak 25 juta rupiah. Widih, gampang juga ya buat dapat uang di negara ini. Bisa lewat TikTokan, live streaming, terus mandi lumpur juga bisa dapat uang. Punya banyak uang bisa beli motor gede dan sisanya simpan di bank deh. Ih, keren juga ya udah bisa beli motor gede. BTW kan kamu sekarang udah punya penghasilan. Bayar pajaknya habis berapaan tuh? Pajak? Sebenarnya aku belum bayar sama sekali sih. Aku punya NPWP, tapi aku males sih ngelaporin SPT ke kantor pajak. Wah, bahaya sih itu. Soalnya yang aku tahu, kita tuh bisa dipenjara loh kalau nggak nyampein SPT atas penghasilan kita. Hah? Seriusan? Sebenarnya aku juga tahu sih kalau kita nggak ngelaporin SPT bakal kena sanksi atau denda atau mungkin sampai di penjara. Tapi aku yakin kok nggak bakal ketahuan juga sama negara. Tahukah kalian, ketika kita tidak menyampaikan SPT kepada kantor pajak, itu sama saja kita sudah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara kita. Atas hal tersebut, kita bisa saja dipenjara dengan minimal kurungan 6 bulan dan maksimal 6 tahun. Dan kita bakal dikenakan denda juga loh. Sebenarnya masih ada beberapa alasan lain yang karena kesengajaan kita bisa dikenakan tindak pidana seperti tidak mendaftarkan NPWP, menyalahgunakan NPWP, bahkan
ketika kita sudah menyampaikan SPT pun, kita masih tetap bisa dikenakan pidana kalau SPT kita tidak benar isinya ataupun tidak lengkap. Jadi harus tetap taat peraturan ya. Selamat pagi Bu, atas penyampaian SPT yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya dan yang hasilnya salah, kami masih menemukan adanya kesalahan dan ketidaklengkapan lagi pada pelaporan yang kedua kali ini. Kenapa bisa seperti itu? Saya merasa sudah menyampaikan semuanya dengan benar. Saya juga merasa SPT saya sudah lengkap kok. Jumlah pegawai tetap yang Ibu laporkan di SPT adalah sebanyak 85 orang. Tapi setelah kami lakukan pengecekan di lapangan, ternyata hanya ada sebanyak 65 orang. Selain itu, Ibu juga tidak menyampaikan beberapa bukti transaksi perusahaan Ibu. Saya tidak ada unsur kesengajaan sama sekali dalam kesalahan SPT tersebut. Itu murni ketidaksengajaan. Tidak bisa Ibu, ini merupakan murni dianggap sebagai kesengajaan. Gap antara yang dilaporkan dan kondisi sebenarnya sangat jauh. Oleh karena itu, ini dianggap sebagai suatu kesengajaan. Kawan pajak semuanya, pernahkah kalian mendengar tindak pidana karena pemulangan? Kasus tadi adalah contohnya. Pemulangan yang dimaksud adalah tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Nah, atas hal tersebut, wajib pajak dapat dipidana dan sanksi dilipat gandakan. Pagi Bu, kamu kan manajer keuangan saya. Kebetulan tahun ini saya butuh modal lebih banyak untuk perusahaan. Tolong dong, itu masalah pajak diurus ulang. Bisa nggak kalau mengajukan permohonan restitusi saja? Kok restitusi Bu? Sepertinya PPN perusahaan nihil, tidak ada lebih bayar, dan sudah saya cek berkali-kali kok. Duh, kamu ini kok nggak paham-paham sih sama maksud saya? Sudah dibilang saya butuh modal lebih. Kenapa tidak coba saja ajukan restitusi agar perusahaan dapat uang? Kan lumayan tuh. Saya sih mau-mau saja Bu, tapi saya kurang tahu gimana caranya. Gampang, SPT perusahaan disampaikan tidak secara lengkap saja. Pokoknya dibuat agar perusahaan jadi lebih bayar biar dapat restitusi. Oh iya, baik Bu, saya akan ajukan permohonan restitusinya secepatnya. Eits, jangan sampai yang dilakukan oleh direktur dan manajer keuangan perusahaan tadi dilakukan oleh kawan pajak juga ya. Nah, percobaan menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi pajak termasuk tindak pidana perpajakan karena percobaan loh. Nah, selain karena menyampaikan SPT tidak benar, bisa juga karena menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PPKP. Sanksi yang dikenakan untuk tersangka berupa pidana penjara minimal 6 bulan atau maksimal 2 tahun dan denda minimal 2 kali atau maksimal 4 kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak. Sebelum dilakukan penyidikan, dilakukan pengawasan dan pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak. Saat dilakukan proses pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak diberikan hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP. Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dilakukan dengan membayar pajak-pajak yang kurang dibayar beserta sanksi denda. Jika wajib pajak tidak menggunakan hak tersebut, maka DJP akan meningkatkan pemeriksaan bukti permulaan ke tahap penyidikan. Lebih lanjut, dalam proses penyidikan, wajib pajak juga diberikan hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan sesuai dengan pasal 44B Undang-Undang KUP setelah melunasi pajak-pajak yang kurang dibayar beserta sanksi denda. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Nah, kawan pajak tahu nggak kalau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Apa saja sih yang bisa dilakukan seorang penyidik? Pertama, penyidik memiliki wewenang untuk menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Kedua, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi maupun badan. Ketiga, memeriksa buku, catatan,
dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Berikutnya, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti. Lalu, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di tindak pidana bidang perpajakan. Berikutnya, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Selanjutnya, menghentikan penyidikan dan atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Gimana kawan pajak? Sekarang sudah makin paham kan tentang penyidikan dan tindak pidana di bidang perpajakan? Semoga kawan pajak bisa lebih aware dan jangan coba-coba deh. Ayo peduli pajak, salam edukasi, pahami regulasi.